Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah berdoa? Ya, silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Ainun Najib, Kak Rizkia, ada? Ya. Muhaimin, masuk semua ya hari ini. Ibu ingin bertanya, ada yang ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, membahas tentang tes laporan hasil observasi. Ada yang ingat tes laporan hasil observasi itu apa? Ya, tes laporan hasil observasi adalah teks yang berisi melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Nah, selanjutnya apa lagi? Struktur, terus apa lagi? Ya, ciri-ciri, terus langkah-langkah menyusun tes laporan hasil observasi. Ada yang ingat struktur tes laporan hasil observasi itu ada berapa? Ya, ada dua. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua, aspek yang dilaporkan. Ciri-ciri tes laporan hasil observasi itu menggunakan frasa nominal, verba relasional, dan verba aktif. Langkah-langkah menyusun tes laporan hasil observasi. Yang pertama itu membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks. Misalnya kucing. Sebelum menjelaskan, kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Misalnya, ciri-ciri kucing bagaimana? Jenis-jenis kucing. Nah, selanjutnya kalian susun teks berdasarkan gagasan utama. Setelah disusun, kalian teliti kembali hasil penulisan teks. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai membedakan tes laporan hasil observasi dengan tes deskripsi. Tes laporan hasil observasi adalah tes yang berisi melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Nah, tes deskripsi adalah sebuah tes yang memaparkan atau memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa berdasarkan hasil dari proses pengamatan. Tes deskripsi dan tes laporan hasil observasi sama-sama membahas sebuah objek. Misalnya, tes deskripsi membahas tentang kucing, dan tes laporan hasil observasi membahas tentang kucing. Jadi, yang dibahas dalam tes deskripsi hanya kucingnya saja. Sedangkan dalam tes laporan hasil observasi, jenis kucing secara umum. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, selanjutnya
laporan hasil observasi. Langkah-langkah menyusun tes laporan hasil observasi itu yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, membuat kerangka teks. Misalnya kucing, bunga misalnya. Bunga, sebelum menjelaskan tentang bunga itu jenis-jenisnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kalian kembali ke bentuk kelompok kalian masing-masing. Sudah ya? Nah, tadi pagi Ibu sudah mengirimkan gambar bunga kepada ketua kelas. Apa sudah di-share oleh ketua kelasnya? Baik. Kalian amati gambar tersebut. Teks 1 untuk kelompok 1, teks 2 untuk kelompok 2. Kalian amati gambar bunga tersebut berdasarkan laporan hasil observasi. Buka buku paketnya halaman 13. Sudah dibuka? Nah, kalian amati gambar bunga tersebut berdasarkan fungsi tanaman bunga, tempat tumbuh tanaman bunga, jenis-jenis, dan sebagainya. Kalian tentukan. Ibu kasih waktu 30 menit untuk berpikir ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kalian diskusi, sampaikan di depan atau presentasikan. Yang sudah maju kelompok kemarin tidak boleh maju lagi. Beri kesempatan ke teman kalian yang belum maju. Paham? Ada yang ditanyakan? Apa sudah selesai? Sudah. Silahkan kelompok 1 kalian presentasikan di depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1, selanjutnya kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, Ibu simpulkan ya, perbedaan tes laporan hasil observasi dengan tes deskripsi. Tes laporan hasil observasi adalah tes yang berisi melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Tes deskripsi adalah suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada ya? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.